kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Amin.
hari ini kami datang bawa syukur hadapanmu, karena kami tahu waktu kami bersyukur bersatu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Kak, yang percaya mari katakan amin. Terima kasih sendiri, kita akan mengangkat satu pujian yang dirangkamu.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi menjelang siang ini. Kami ada dalam pemeliharaan-Mu, dalam pelindungan-Mu, dalam penghiburan yang daripada-Mu. Kami juga dimungkinkan untuk boleh menikmati hari-hari yang ada, sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan kesulitan hidup. Kami berproses untuk terus dimurnikan oleh Tuhan, sehingga dengan demikian hidup kami dapat berkenan kepadamu. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Basuh dengan kuat kuasa darah Yesus. Dan sebentar kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Kami membuka diri terhadap kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, sidang jemaat, saya izin buka masker ya. Dan terima kasih atas doa dari sidang jemaat hari Jumat, Sabtu, dan Minggu kemarin saya berada di Kalimantan dalam launching buku PJ ya, Panglima Jilah Pasukan Merah ya, Dayak begitu ya. Sekarang dikenal dengan TBBR, Tariu Borneo Bangkulai Rajak. Ya, puji Tuhan bisa kembali bersama dengan keluarga dan keluarga besar GKRI Epifania. Bukanlah satu kebetulan saya ada di Kalimantan, tapi saya yakin juga semua ada dalam maksud dan rencana Tuhan. Amin. Baik, di kesempatan ini saya mengajak sidang jemaat untuk melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-43. Cukup banyak ayatnya sidang jemaat, tapi kita hanya membaca beberapa saja. Nanti sidang jemaat baca di rumah. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Kita akan baca dari ayat 21 sampai ayat 28 ya. Jika sudah menemukan ayat ini, mari kita membaca dengan bergantian. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21 saya baca, ayat 22 sidang jemaat demikian kita bersaut-sautan. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu peristiwa tetapi membawa dua kisah, ya, di mana Tuhan Yesus sedang berada di Kapernaum dan ternyata kepala ibadah yang bernama Jairus memiliki persoalan yang cukup rumit. Saya mau katakan bukan lagi cukup rumit, tapi rumit. Di mana anaknya yang berumur 12 tahun, anak perempuannya sedang sakit keras dan hampir mati. Seorang kepala ibadah orang Yahudi datang kepada Tuhan Yesus itu bukan hal yang mudah, karena pada umumnya mereka menentang, mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang begitu galau, meresahkan, dan penuh kekalutan, Yairus datang menemui Tuhan Yesus. Dia memohon, dia berharap supaya Tuhan Yesus menjamah, hadir, menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah. Dalam perjalanan menuju rumah Yairus, ternyata di situ peristiwa yang kedua, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dia sudah berusaha berobat ke sana kemari. Apa yang dia punya, dia jual. Dengan tujuan supaya penyakitnya, penyakit pendarahannya bisa sembuh. Dia sudah berobat kemana-mana, tidak mungkin sembuh. Tetapi perempuan yang pendarahan ini, dia sudah mendengar ada satu sosok, ada satu pribadi yang luar biasa, sanggup menyembuhkan orang. Hanya mendengar berita, belum ada kesempatan baginya. Tapi pada saat ada kesempatan, dia datang. Namun dia tidak sempat berbicara kepada Tuhan Yesus. Cuman dia beriman dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, akan sembuh. Dan di tengah-tengah kerumunan orang banyak sidang jemaat, dia menjamah jubah dari Tuhan Yesus dan dia memperoleh kesembuhan. Dia mau diam-diam, dia mau berpengalaman sendiri, tapi Tuhan Yesus mengetahui ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Di bagian lain, di kitab lain dikatakan, gak ada yang tahu siapa yang menjamah jubahnya. Tapi perempuan itu akhirnya mengakui, dialah yang menjamah jubahnya, sehingga dia dalam sakit penyakitnya yang semakin memburuk itu, seketika sembuh. Bapak Ibu, apa yang kita mau dapatkan dari sini? Saya memberi tema keluar dari ketidakmungkinan. Bolehlah Bapak Ibu juga memakai keluar dari kemustahilan.
Banyak hal yang tidak mungkin di dalam kehidupan ini. Ada dua kelompok masyarakat ya, berkaitan dengan mungkin dan tidak mungkinnya, berkaitan dengan masalah, tantangan, kesulitan, sakit penyakit, persoalan, tantangan, apalah namanya sidang jemaat. Kelompok yang pertama itu ada orang yang terus terkungkung di dalam ketidakmungkinan. Kelompok yang kedua ada orang yang keluar dari ketidakmungkinan, terkungkung, terus berada di dalam ketidakmungkinan. Tapi kelompok kedua, di tengah-tengah ketidakmungkinan selalu ada kemungkinan. Dan itulah yang terjadi kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Hanya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan mengalami ketidakmungkinan itu menjadi mungkin. Dan Tuhan senang, Tuhan mau kita mengalami mujizat daripadanya. Amin. Tuhan mau kita merasakan terobosan demi terobosan di dalam kehidupan ini yang sesungguhnya tidak mungkin terjadi. Coba perhatikan Bapak Ibu, bapak-bapak itu yang bernama Yairus, anaknya sakit parah dan hampir mati. Dan benar saja Bapak Ibu, pada saat dalam perjalanan dia mendapatkan kabar anaknya benar-benar meninggal, mati. Kalau mati itu bahasa Indonesia kasar gitu ya, wafat, mangkat, meninggal. Bagaimana mungkin bisa? Udah meninggal, tinggal dikubur. Kan begitu Bapak Ibu. Perempuan ini pun juga begitu. Dia sudah berobat kemana-mana. Minta maaf ini, saya lupa matikan handphone tadi. Ma Debi minta tolong. Maklum makin tua ini suka lupa. Cuman sama istri nggak pernah lupa. Iya. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat, perempuan ini juga begitu. Mana mungkin dia udah berobat ke sana kemari, menghabiskan banyak uang, keadaannya semakin memburuk. Tapi dia mengalaminya Bapak Ibu. Yairus akhirnya menyaksikan, melihat dengan mata kepalanya bahwa anaknya yang sakit dan bahkan sudah meninggal itu akhirnya dibangkitkan, dihidupkan. Perempuan yang sudah semakin memburuk kesehatannya karena pendarahan itu nyatanya sembuh karena dia menjamah jubah dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apa yang menjadi ketidakmungkinan dalam hidup kita ini? Kita ini punya keterbatasan Bapak Ibu. Di samping kelebihan, keunggulan kita punya keterbatasan, punya kekurangan. Dan ketidakmampuan kita untuk mengendalikan sesuatu di batas kemampuan kita. Sehebat apapun orang itu, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, seluas apapun pengetahuannya, sekali waktu dia akan mengalami persoalan di dalam kehidupannya.
Dan pada saat dia diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang seperti dialami banyak orang, tinggal ada dua kemungkinan tadi: mengalami terobosan, menemukan jalan keluar, atau tetap terkurung di dalamnya. Saya mau, Bapak Ibu, sidang jemaat, saya berharap kita keluar dari ketidakmungkinan itu. Amin. Apa itu? Bisa jadi kita saat ini sedang berada di antara kita. Kemiskinan. Orang lain sudah punya ini, punya itu. Orang lain sudah bicara merek mobil, berbicara pembelian rumah, pembelian tanah, obligasi, saham. Bicara dengan apa? Udah bicara tentang traveling, jalan-jalan dalam negeri atau ke luar negeri. Bicara tentang apa lagi yang akan menjadi trending topik dalam berinvestasi misalnya, Bapak Ibu. Orang udah ke sana. Mau beli apa? Berapa nilainya? Melalui siapa? Itu orang-orang yang berkelas, orang-orang yang berduit. Sementara kita masih berkisar di antara kita, termasuk saya, masih berkisar tentang membayar kredit, bayar kontrakan, bicara tentang makan apa. Masih ada nggak yang mau dimakan? Itu masih banyak yang terjadi di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Bicara tentang sekolah, orang lain anaknya semangat sekolah, kita mungkin tidak. Orang lain sudah bicara tentang di sekolah mana, berapa bayarannya. Sementara di antara kita mungkin, di antara Bapak Ibu mungkin masih bicara tentang anaknya mau sekolah atau tidak. Udah berapa bulan lamanya belum dibayar uang sekolahnya. Apalagi di Jakarta, swasta tidak ada yang murah. Tunjukkan kepada saya kalau ada sekolah swasta di Jakarta yang murah. Bapak Ibu, bicara keterbatasan, kekurangan, ketidakmungkinan, segala sesuatunya mungkin di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah berputus asa. Orang lain udah punya anak, ya, udah mau nambah anak lagi, tapi kita belum punya istri, kita belum punya suami. Jangankan istri, jangankan suami, pacar saja belum ada. Berebut selalu kalah dalam persaingan, katakanlah seperti itu. Udah berbagai cara dilakukan, dari mulai merayu dengan kata-kata puitis, ya, di WA. Kalau zaman Pak Paran dulu, zaman Pak Tony, ya, Pak Indra pakai surat. Zaman Bu Yekti, ya, zaman Pak Rendi, saya kurang tahu Pak Amin itu, ya. Tapi zaman kita pakai surat. Suratnya berwarna, ya, Ibu Ros masih ingat tuh, berbau harum lagi. Kita pilih-pilih itu jenis suratnya, tulis. Kalau sekarang kan lewat WA, lewat Line, lewat Instagram, dibaca banyak orang.
ya, WA atau rekaman. Banyak kan WA lah. Pakai kata-kata puitis. Laut dalam kan ku seberangi, gunung tinggi kan ku daki. Wah, hujan badai kan ku terobos demi jantung hatiku. Bahasa-bahasa puitis, tapi nyatanya kalah sama orang yang bawa motor baru, mobil baru, ya, jabatan baru. Gak perlu sifatnya baik, karakternya baik, pribadinya baik, yang penting ada yang dia pegang. Itu yang banyak dicari orang sekarang ini. Bapak Ibu sidang jemaat, khusus untuk anak-anak muda dan kita orang dewasa, untuk keluar dari ketidakmungkinan itu, yang pertama harus ada tindakan nyata, Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-22, 23, kemudian lanjut ayat 25 sampai ayatnya 27. Ada usaha, ada tindakan. Kalau Yairus ini diam saja, dia lihat anaknya lagi sakit keras, lalu dia duduk di situ saja, Bapak Ibu. Dia memikirkan anaknya, yang perempuan yang dia cintai itu, yang dia kasih itu, yang dari kecil sampai usia 12 dia lihat dengan mata kepalanya tentang pertumbuhannya, perkembangannya. Lalu dia ada di situ, dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak datang menemui Yesus. Terjadikah mujizat itu, Bapak Ibu? Perempuan ini tahu Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan karena dia sudah mendengar siapa Tuhan Yesus, sidang jemaat, yang sanggup menyembuhkan itu. Tapi dia tidak datang menemui Yesus. Apakah terjadi? Tidak. Bisa jadi anaknya ini, Yairus, anaknya yang 12 tahun itu, yang sakit, pasti udah dikubur. Perempuan ini, dia tidak hanya terburuk, semakin terburuk dalam sakitnya, tapi bisa jadi juga sudah meninggal. Tapi lihat usahanya. Tuhan menghargai usaha yang dilakukan oleh kita. Amin. Jangan diam, jangan pasrah, jangan berkata ini nasib, ini dah takdir. Kalau Tuhan sudah membuat takdir seperti itu, katanya, apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, gak akan mungkin terjadi. Kita tidak mengenal istilah takdir, tidak mengenal istilah nasib, Bapak Ibu. Hidup ini adalah anugerah. Bicara anugerah berarti aktif. Kita tidak boleh pasrah, kita tidak boleh diam. Kita harus berusaha, Bapak Ibu. Saya mau di hari tua saya, Bapak Ibu, saya tidak susah-susah. Saya mau di hari tua saya tidak bergantung kepada anak-anak. Gimana caranya? Ia bertindak, berusaha. Dan saya yakin, percaya, Tuhan pasti memberkati usaha pekerjaan kita. Amin. Yang penting usaha pekerjaan yang kita lakukan, kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Amin. Kita mau bertindak, kita berdoa. Kita melakukannya, kita bertindak, kita berdoa supaya Tuhan memberkati. Amin. Dan kita pasti keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Amin. Saya yakin, Bapak Ibu, di antara kita dan kita yang mengakui bahwa kita orang miskin, kita berusaha sekuat tenaga kita,
dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Lebih bekerja keras lagi. Kalau bicara kemiskinan, lebih bekerja keras lagi, lebih perhitungan lagi. Saya yakin ke depan paling tidak menjadi orang kaya Bapak Ibu, tapi kita sudah nyaman tidur, makan tidur. Amin. Kita tidak punya rumah, yakinlah dengan cara Tuhan kita berusaha sedemikian rupa mengikuti apa yang Tuhan anjurkan, prinsip-prinsip, nilai-nilai kekristenan, maka Tuhan akan bukakan jalan sehingga masa lalu kita yang miskin, yang susah, yang terikat utang dan lain sebagainya, Bapak Ibu, kita akan bisa bersaksi. Amin. Saya bisa seperti ini karena Tuhan. Dulu ada kesaksian dari seorang majelis kita. Waktu dia belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, untuk merokok saja, untuk merokok, dia minta anaknya memungut puntung-puntung rokok. Lalu dari puntung rokok itu diurai, dikemas lagi, dibuang, disisihkan mana yang udah nggak bisa, mana yang bisa. Itulah yang dia gunakan untuk merokok. Waktu itu dia masih merokok. Dia bilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Doanya selalu doa Bapa kami setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berusaha. Ada orang menjanjikan sesuatu, minyak tanah waktu itu. Dia pergi ke Pelumpang. Di Pelumpang orang yang ditemui nggak ada. Untuk balik dia udah nggak ada modal lagi, nggak ada ongkos. Akhirnya numpang mobil yang mau sedang mengarah ke kota. Ternyata yang punya mobil itu adalah agen minyak, Bapak Ibu. Ini kisah nyata, ini kesaksian. Makanya saya berani bersaksi di sini, meneruskan kesaksian yang bersangkutan, sidang jemaat. Lalu ngomong-ngomong, ya, agen minyak tanah bisa jual nggak? Bisa. Terjadilah kesepakatan di situ. Lewat penjualan minyak tanah itu, Tuhan berkati usahanya. Amin. Anak-anaknya kuliah dan jadi sarjana semua, Bapak Ibu. Yang belakangan setelah dia menjual minyak tanah, setia kepada Tuhan. Ya. Ada banyak kesaksian, Bapak Ibu. Ada banyak kesaksian. Bapak Ibu, saya salah satu orang yang mengalami kemiskinan, Bapak Ibu. Susah. Hidup susah. Berjuang. Kalau saya menyerah dulu, Bapak Ibu, zaman kuliah, tidak mungkin saya bisa berkhotbah di hadapan Bapak Ibu hari ini. Nggak mungkin. Sering tidak makan zaman kuliah, Bapak Ibu. Kawan-kawan makan di sekitar kampus dulu, di Mangga Besar itu. Di bawah rel kereta itu atau di samping rel kereta ada rumah makan. Kebetulan makanannya saya sukai, pernah makan di situ sebelumnya. Pakai menu B2. Ya, enak. Tapi saya nggak bisa makan di situ. Teman-teman makan di situ. Yang lain istirahat makan, saya istirahat ke depan cari angin. Masuk angin yang ada. Mereka makan. Saya pernah saksikan di sini satu teman orang Ambon, Urbanus Lartutul. Sampai hari ini saya cari, Bapak Ibu, namanya dan orangnya. Apakah masih hidup atau belum, masih hidup
atau sudah meninggal dipanggil Tuhan. Dia tinggal di Bekasi, kami lost kontak. Dia bilang, Pak Paran, dia panggil Paran sih ya, Paran, ayo ikut saya ke belakang, makan. Seolah-olah Tuhan bisikkan ke telinganya untuk saya, untuk memberi saya makan gitu, Bapak Ibu. Ayo makan ke belakang, gak ada duit. Justru karena saya tahu kamu gak ada duit, saya ajak kamu ke belakang makan. Ayo, nyampe di warteg, semua menunya warteg tapi menunya yang bagus punya, Bapak Ibu. Itu makanan tidak pernah dimasak lagi, nggak laku dimasak lagi, bukan. Hari itu dibuat, hari itu juga selesai, habis. Yang makan di situ banyak, sampai orang pegawai-pegawai karyawan Lokasari itu makan di situ. Udah, nyampe di warung, ditanya, ayo Pak Paran, apa Paran mau makan apa? Ya, anak-anak nggak boleh malu ya dengar bapak bersaksi begini ya, Debbie ya, Eser. Ini pengalaman iman. Ya. Bapak Ibu, saya nggak berani ngambil makanan yang mana. Saya bilang yang mana Bapak makan itu yang saya makan. Masa kita ngambil makanan melebihi yang nawarin kita kan? Saya ikut aja Bapak Ibu. Itu bukan sekali, 2 kali. Saya yang malu. Tapi kalau udah memang tidak punya uang, saya terima ajakannya, tawarannya. Saya pikir itu pemeliharaan Tuhan untuk saya. Kalau seandainya saya tidak kuliah, berhenti kuliah Bapak Ibu, pulang ke Kalimantan, terjadikah mujizat itu? Gak mungkin terjadi Bapak Ibu. Gak mungkin saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu hingga hari ini pelayanan. Seringkali saya ulang dan ulang, yang menghambat mujizat, yang menghambat kemajuan bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Gak mau bersikap, gak mau bertindak. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya iman yang militan. Ya, coba perhatikan ayat 23. Perhatikan lagi ayat 28. Perhatikan lagi ayat 34. Ya, dari pasal 5 tadi. Saya ulang di ayat 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23-nya, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba diulang Dep, untuk adanya tindakan nyata tadi. Ya, adanya tindakan nyata. Ada yang tidak mau bertindak itu. Saya hanya mengulang. Yang tidak mau bertindak tidak akan pernah mengalami. Ada yang bertindak namun seadanya, ragu-ragu antara maju dan tidak maju. Itu juga nggak mau tidak akan pernah mengalami terobosan. Tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Ada yang bertindak dengan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan mau. Amin. Lakukan saja. Sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan Bapak Ibu. Coba perhatikan itu wanita ini. Saya yakin dia udah tertatih-tatih itu. Udah capek. Sakit, nahan sakit, pendarahan. Dilihat orang. Lalu Yairus ini juga begitu Bapak Ibu. Tapi dia tidak peduli. Amin. Terobos. Bahkan di ayat 34. Coba perhatikan ayat 34.
Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Iman yang militan, termasuk Yairus. Saat Yairus dan Tuhan Yesus serta beberapa murid Tuhan Yesus menuju rumah Yairus, mereka mendapat kabar ada orang yang datang. Sudahlah, jangan repotkan guru. Udahlah, mau apa lagi? Memang udah waktunya, udah seperti ini. Anak itu udah meninggal. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Yairus, jangan pedulikan mereka. Ini bicara ketetapan hati. Nanti untuk bagian yang ketiga itu iman. Makanya kalau beriman kepada Tuhan Yesus, jangan setengah, jangan ragu-ragu. Beriman kepada Tuhan Yesus, tapi juga mencari pertolongan kepada yang bukan Tuhan Yesus. Mau sembuh dari penyakit, minta didoakan, tetapi datang juga ke dukun. Ya. Minta pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan, tapi akhirnya tidak jujur di dalam pekerjaan. Nggak beriman. Beriman Bapak Ibu, harus beriman. Pemuda-pemudi cari pacar, apalagi cari pasangan hidup, harus berani juga. Bukan ngepel ya, ngapel ya, bahasa anak muda ngapel ya, datang berkunjung. Harus berani, dan namanya tadi bertindak. Tapi juga harus beriman bahwa dia mau sama kita. Amin. Jangan ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu nggak akan pernah dapat hasil. Makanya di kitab Yakobus itu, orang yang mendua hati, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekali percaya kepada Tuhan Yesus, tetap dan terus percaya. Amin. Saya perhatikan jemaat kita di sini yang sungguh-sungguh memiliki iman yang militan. Mereka selalu menemukan jalan keluar. Amin. Kemarin saya berkunjung ke tempat Pak Tony, berkunjung jemput Samuel. Ya. Karena anak saya Eser, Ega nyariin Samuel tuh, biar nginap di rumah. Eser dari pagi, Pak jemput Samuel nanti ya. Siang juga ngomong begitu. Hari Sabtu kemarin, sebelumnya hari Jumat juga udah ngomong. Ya, ditambah lagi Samuel memang mau nginap di rumah gitu ya, tidur di tempat tidur yang rame-rame, mereka bertiga berempat. Sidang jemaat ngobrol sebentar kemarin ya Pak Tony. 2 minggu kosong, gak ada orderan ya. Tapi mereka punya iman. Kemarin saya lihat banyak sekali itu kertas yang siap dipakai ya Pak, dikemas ya. Ini cara Tuhan Bapak Ibu, cara Tuhan, terobosan-terobosan dari Tuhan. Iman nih Bapak Ibu, segala sesuatu yang diimani jadi. Amin. Saya juga baru tahu
orang-orang yang punya ilmu, tanda kutip ya, kekebalan, pengobatan, ya, apalagi di Kalimantan itu, di tempat kami sana, itu juga harus punya keyakinan katanya. Kalau diyakini itu jadi. Apalagi kita orang beriman. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan terus lihat masalahnya, persoalannya, tantangannya, kesulitannya. Lihatlah Tuhan yang punya otoritas, punya kuasa, yang melampaui segala kemampuan kita. Amin. Imani Bapak Ibu. Imani supaya dapat menantu yang baik. Amin. Imani supaya punya rumah. Amin. Imani supaya usaha semakin hari semakin maju. Imani supaya punya pacar. Tapi kalau udah punya pacar, setia. Jangan punya pacar sana, pacar lagi di sini, yang berantem dia, kita bangga. Pacar saya bisa berantem gara-gara saya. Jangan, gak baik, gak bagus. Kalau kita setia dengan pacar kita, nanti juga setia kalau sudah berumah tangga. Amin. Tapi kalau sudah menduakan, tidak setia saat pacaran, maka ada kemungkinan saat menikah menjadi orang yang tidak setia. Saya baca di Kompas minggu lalu kalau nggak salah, ya, itu kisah di Korea, ada film Korea itu, kakek nenek. Cinta itu bisa pudar. Relasi yang harus selalu dibangun. Kalau relasi dibangun, Bapak Ibu, itu dahsyat. Orang pacaran harus bisa membangun relasi juga. Tapi didoakan. Jangan jalan sendiri. Mentang-mentang kita cantik, mentang-mentang kita ganteng, maka kita akan mudah dapatkan pacar, apalagi pendamping hidup. Belum tentu Bapak Ibu. Ya, belum tentu. Imani bahwa kita bisa menikah, kita bisa berkeluarga, kita bisa punya fasilitas ini itu. Tuhan akan selalu tolong. Orang lain ditolong, saya juga. Ini lagu kesukaan Bapak Ibu. Iman. Dengan imanmu, dengan imanku, ku hadapi semua. Betul ya, lagunya begitu dulu Ibu Ros ya, Ibu Yekti, lagu lama di gereja kita. Dengan imanku, apalagi lanjutannya itu, ku hadapi semua. Lanjutannya apa Bu Yekti, ingat nggak? Dengan imanku, kira-kira gitu. Tapi intinya dengan iman, segala sesuatunya selalu ada jalan keluar. Yang berikut terakhir, adanya ketetapan hati. Orang yang berketetapan hati hanya fokus kepada Tuhan, tidak terpengaruh kepada situasi dan kondisi yang terjadi, termasuk dengan pendapat orang lain. Coba ini, udah Yairus, gak usah lah, gak usah repotkan Tuhan. Tuhan Yesus katakan apa di ayatnya yang ke-36? Coba perhatikan, ini ayat terakhir kita baca bersama-sama sidang jemaat. Ayatnya yang ke-36. 1, 2 kita baca sama-sama. 1, 2 iya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Kita seringkali mendengar suara hati kita, itu yang membuat kita tidak mengalami terobosan.
Kita seringkali mendengar, memperhatikan omongan orang. Ya. Kita percaya dengan omongan orang daripada kita percaya kepada perkataan Tuhan. Kita harus punya ketetapan hati, jangan tergoyahkan. Maju aja. Peduli amat orang ngomong apa. Toh yang akan mengalami kita. Amin. Toh yang akan berjuang kita. Sampai lagi di dalam rumah, ya, Yairus diketawakan, apa Tuhan Yesus juga diketawakan omongan itu. Makanya Tuhan Yesus larang mereka untuk menyertai di dalam kamar di mana anak 12 tahun itu, anak dari Yairus itu berbaring. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang mengejek iman seseorang. Tuhan juga tidak suka kepada orang yang tidak punya ketetapan hati, gampang goyah, gampang terbawa arus, gampang patah semangat. Kata orang bermental kerupuk atau bermental tempe, ya betul ya, ada istilah seperti itu. Ayo Bapak Ibu, orang mau ngomong apa tentang kita pergi ke gereja, gereja aja jalan terus. Amin. Orang mau ngomong apa kita jualan aja, karena Tuhan bisa berkati itu. Ingat, hanya ada buli-buli janda di Sarpat itu ya, hanya ada satu buah buli-buli kecil, tapi lihat hasilnya, dampaknya. Dia akhirnya bisa menjual itu untuk melunasi utangnya dan juga untuk dia hidup. Ingat, 2 roti dan 5 ekor ikan. 2 ikan, sorry, 5 roti ya. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Banyak atau sedikit? Bukan lagi sedikit, sangat sedikit dibandingkan 5.000 orang. Tapi di tangan Tuhan itu bisa mencukupi dan bahkan berkelimpahan. Gak usah takut. Masa depan untuk sekolah, masa depan untuk berkeluarga, masa depan untuk membesarkan anak, masa depan kita di hari tua. Tetap saja beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan dengar orang lain. Kalau dengar orang lain, kita tidak akan mengalami apa-apa dalam hidup ini. Karena kebanyakan omongan orang lain selalu negatif. Jarang yang positif. Yang positif biasanya adalah komunitas kita di dalam Tuhan. Ya. Jadi ini yang saya bisa bagikan untuk kita sidang jemaat. Keluar dari ketidakmungkinan diperlukan adanya tindakan nyata, adanya iman yang militan, dan adanya ketetapan hati. Mau melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin? Mau? Amin. Apa yang pertama? Diulang sama-sama. 1. Ayo. Adanya tindakan nyata. Bertindak, jangan jadi orang pasif. Yang kedua, miliki iman yang militan, iman yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, harus ada ketetapan hati. Sekali beriman kepada Tuhan, sekali mengandalkan Tuhan, seterusnya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus menindaklanjutinya, dan biarlah kami keluar dari ketidakmungkinan. Kami seringkali membatasi kuasa Tuhan.
Kami seringkali terpengaruh oleh situasi di sekitar kami, kondisi yang ada, masalah yang ada. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami gagal mengalami terobosan-terobosan bersama dengan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena Tuhan tidak tahu, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tetapi lebih faktornya kepada diri kami sendiri ya Tuhan. Karenanya ampunilah kami. Jadikan kami orang seperti Yairus. Jadikan kami seperti seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, sehingga melalui diri kami akhirnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
kita satu dalam doa. Tuhan, kami mau gunakan untuk hidup ini agar kami senantiasa jadi berkat bagi siapa saja. Karenanya Tuhan tolong setiap kami. Tuhan tolong setiap kami, sehingga apa yang Tuhan inginkan atas hidup ini benar-benar terjadi. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk jalannya ibadah. Dari awal sampai akan berakhirnya ini berjalan dengan baik. Berkati setiap yang terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan. Dan biarlah semua pelayanan kami untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah satu kesukaan bagi kami untuk kami melayani pekerjaan Tuhan. Demikian juga hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah hadir. Tuhan mengetahui keberadaan setiap kami masing-masing. Pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan kepada kami, baik kami yang masih muda maupun kami orang dewasa. Tuntun kami, arahkan kami, supaya kami hidup sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Jagai, lindungi kami. Patahkan api si jahat, panah api si jahat yang mengarah kepada kami dan keluarga kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat-Mu berjaga-jaga atas kami Tuhan. Untuk orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka terhadap kami mungkin, yang membenci kami mungkin secara diam-diam, bahkan merencanakan sesuatu yang jahat mungkin atas kami. Di dalam ketidaktahuan kami Tuhan, kami mohon Engkau membentengi kami. Engkau membela kami ya Tuhan, khusus untuk Wacung dan sekitarnya. Biarlah daerah ini tetap ada dalam otoritas Tuhan, pengendalian Tuhan yang sepenuhnya. Jauhkan dari paham-paham radikal, intoleransi. Jauhkan itu ya Tuhan. Juga peredaran narkoba dijauhkan dari daerah kami, serta tindakan-tindakan moral lainnya yang tidak baik. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah juga daerah ini tetap aman dari kebakaran, dari penggusuran semena-mena. Biarlah daerah ini tetap dijaga Tuhan, bahkan banyak yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, secara khusus untuk hamba dan keluarga. Mari Tuhan Engkau bentengi kami. Engkau bentengi kami. Siapa yang akan mempermalukan akan dipermalukan oleh Tuhan. Kami percaya pembelaan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih. Kami teringat sidang jemaat-Mu, peliharakan mereka ya Tuhan. Cukupkan segala macam keperluan yang ada. Usaha pekerjaan yang ada diberkati oleh Tuhan. Karuniakan hikmat bijaksana wibawa yang daripada Tuhan kepada setiap kami sebagai orang tua, supaya omongan kami, perkataan kami semua sebagai orang tua, apakah kami sebagai ayah atau sebagai ibu, didengar oleh anak-anak. Biarlah kami menjadi orang tua yang setia, menjadi pendoa syafaat, menjadi penasehat bagi anak-anak kami, menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak kami, supaya anak-anak kami tidak dididik oleh masyarakat di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk masa depan anak-anak kami. Diberkati Tuhanlah masa depan anak-anak kami. Tuhan, kami teringat untuk Debbie. Kami teringat juga untuk anak Pak Ateng ya Bapa. Tuhan tolong. Untuk Gary, Tuhan tolong, supaya tidak hanya lulus, tapi kalau boleh, dan ini harapan kami, mereka juga boleh melanjutkan ke perguruan atau universitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat untuk istri Pak Amin. Dalam kehamilan muda Tuhan jaga, karuniakan kesehatan kepada istri Pak Amin. Dikuatkan kandungannya sehingga anak yang dikandung oleh istrinya kuat adanya, bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik.
Kami berdoa untuk Ibu Lisa, istri dari Pak Matius. Kami berdoa untuk Ibu Merin, istri dari Puji, yang juga sedang mengandung anak mereka. Mari Tuhan jagai, Tuhan berkati. Pada saatnya, saat melahirkan anak dan ibu ini, kedua-duanya selamat adanya ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Maret. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan iman percaya kami, dan bahkan Tuhan semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin melayani Tuhan, semakin hari semakin mengalami pertolongan demi pertolongan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat yang tidak hadir, kami tidak tahu ketidakhadiran mereka. Kami mohon belas kasihan Tuhan, sebagaimana Tuhan berbelas kasihan atas kami semua. Dan kami tetap berdoa untuk Pak Tony Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atasnya. Sempurnakan bagian saraf-sarafnya yang terganggu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Pak Tony semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga Michael, ponakan kami pasca operasi, dipulihkan kondisi kakinya. Untuk mamanya juga yang sedang dioperasi atau melewati masa operasi, juga ditolong oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sepanjang minggu sudah yang lewat ini kami mengalami pertolongan Tuhan, maka minggu ke depan ini kami pun akan mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih, minggu ini kami boleh bersama-sama. Minggu depan kami akan kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.